Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada kuliah Biologi Perikanan. Kali ini materi kita adalah pemberian tanda pada ikan. Check it out! Terlebih dahulu, kita perlu mengetahui tujuan dari penandaan pada ikan. Untuk apa sih ikan ditandai? Kok perlu ya ikan pakai tanda? Itu adalah agar ikan itu mudah dikenali kembali. Maksudnya bagaimana? Penandaan pada ikan dilakukan setelah kita menangkap ikan itu dan kemudian ikannya dilepaskan kembali. Nanti kalau sudah dilepaskan, ikan itu akan ditangkap lagi. Dan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari parameter populasi, untuk mempelajari kecepatan dan arah ruaya, untuk mempelajari pertumbuhan dan penentuan umur ikan, dan untuk mempelajari tingkah laku ikan. Jadi semua ini membutuhkan observasi terhadap ikan-ikan yang hidup. Maka kita memerlukan ikan-ikan yang kita observasi itu ditandai agar jelas bahwa ini ikan yang kemarin kita amati. Sebelum menandai ikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan percobaan. Kita hendak menandai ikan dengan tujuan apa? Apakah kita hendak melihat parameter populasinya, melihat kepadatan atau kecepatan mortalitasnya, atau kita hendak melihat kecepatan dan arah ruayanya, atau kita hendak melihat pertumbuhan dan penentuan umurnya, atau kita hendak mengamati tingkah lakunya. Itu harus kita perhatikan benar-benar, karena ini akan berpengaruh terhadap metode penandaan yang akan kita terapkan. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah lama penelitian. Kira-kira penelitiannya akan berjalan berapa lama? Jangan sampai kalau kita mau penelitian 5 tahun, alat penanda yang kita gunakan ternyata sudah hilang dalam waktu 2 tahun. Itu bukan hal yang baik, karena kita akan memboros-boroskan biaya penelitian. Jadi harus dipertimbangkan benar-benar. Hal ketiga adalah metode pengembalian ikan bertanda. Nah, bagaimana ikan itu akan kembali ke kita? Bagaimana kita akan menangkap kembali ikan yang sudah kita tandai? Itu harus direncanakan dari awal. Karena kalau tidak, itu namanya sia-sia. Kita tidak akan memperoleh ikan yang memang sedang kita amati. Namanya tidak efektif dan tidak efisien. Yang keempat adalah mengenai jenis dan jumlah ikan yang akan diamati. Jenis ikan akan membantu kita tentang alat apa dan metode bagaimana yang bisa kita terapkan dalam proses penandaan. Sementara jumlah ikan yang akan diamati itu akan membantu kita menentukan tenaga kerja, waktu, dan biaya yang kita perlukan dalam menandai ikan. Yang kelima adalah tenaga kerja yang tersedia untuk memberi tanda. Nah, ini terkait erat dengan poin nomor 4. Jadi kita harus memperhitungkan benar-benar waktu dan biaya yang kita perlukan untuk menandai ikan tersebut. Nah, kalau kita sudah memperhatikan hal-hal tersebut, kita akan melihat sebetulnya metode marking itu untuk yang apa. Begitu juga dengan metode tagging. Jadi, ada 2 jenis penandaan pada ikan, yaitu marking dan tagging. Metode marking biasanya akan lebih baik untuk studi parameter, karena metode marking itu lebih murah dan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Kalau menggunakan tagging, luka pada waktu pemberian tanda pengaruhnya akan lebih besar daripada ketika kita melakukan marking. Selain itu, akan lebih sukar dilakukan daripada menggunakan marking. Jadi tagging itu lebih rumit daripada marking. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada 2 macam penandaan pada ikan, yaitu metode marking dan metode tagging. Nah, yang ada di foto saat ini adalah metode tagging. Jadi, marking adalah metode penandaan pada ikan tanpa menambahi apapun pada tubuh ikan. Tidak ada penambahan pada tubuh ikan. Sedangkan tagging itu metode penandaan dengan menambahkan sesuatu pada ikan, sesuatu yang berat dan berbobot yang mungkin akan sedikit mengganggu pergerakan ikan. Bagian tubuh mana sih pada ikan yang biasa diberi tanda? Kalau kita bicara marking, biasanya yang diberi tanda adalah bagian sirip dan tutup insang. Pemotongan sirip biasanya dilakukan terhadap sirip perut ikan yang sebelah kanan atau sirip yang sebelah kiri. Ada juga yang memotong bagian sirip yang lain. Tapi yang harus diperhatikan dalam mengerjakan pekerjaan ini adalah dijaga agar akibat dari pemotongan itu jangan sampai menjadi tumbuh lagi. Atau kalau memang harus tumbuh lagi, tidak bisa dihindari, maka sebaiknya hasil potongannya tetap terlihat bahwa itu merupakan penanda. Dan akibat dari pemotongan itu jangan sampai berpengaruh terhadap tingkah laku ikan, sehingga ikan itu menjadi tidak wajar dan pengamatannya menjadi bias nantinya. Atau malah pemotongannya itu menyebabkan ikan jadi mudah dimangsa. Ini tentunya akan menjadi kerugian bagi peneliti karena ikan yang diamati mati karena dimangsa oleh pemangsanya. Kemudian pada tutup insang, pemberian lubang itu biasanya
terjadi di tutup insang. Jadi di tutup insang itu dibolongin sedikit, berbentuk bundar atau segitiga menggunakan alat ya. Itu diatur khusus biasanya, ada alat khusus untuk memberikan tanda pada tutup insang ikan. Ada kalanya hasil lubang yang telah dibuat itu bisa tertutup kembali karena ikan terus bertumbuh ya. Biasanya ini terjadi pada ikan yang berlendir tebal pada tutup insangnya seperti ikan bandeng, dan ini agak lebih sulit daripada menandai bagian sirip. Sementara yang kedua, metode tagging atau cara tagging itu biasanya yang diberi tanda itu ada di bagian kepala dan di bagian tubuh. Di bagian kepala itu biasanya ditandai di tutup rahang bawah atau di tutup insang. Sementara di bagian tubuh itu biasa dilakukan di depan sirip punggung, belakang sirip punggung, di dalam tubuh, sirip lemak, batang ekor. Nah, yang dilakukan di dalam tubuh adalah apa yang terlihat di foto sebelum ini. Jadi tandanya dimasukkan ke dalam tubuh. Tentunya pemilihan tanda yang dimasukkan ke dalam tubuh sudah diperhitungkan bahwa tandanya tidak akan mempengaruhi mekanisme metabolisme dari ikan yang ditandai tersebut. Dan begitu juga dengan pemberian tanda di bagian-bagian lain ya, karena pemberian tanda ini menambahkan sesuatu ke tubuh ikan, maka sangat perlu diperhatikan bahwa tanda itu tidak akan menyulitkan gerak ikan. Misalnya kita memberi tanda pakai tag plastik, atau kita menggunakan alat penanda GPS yang ditempelkan pada ikan. Nah, itu mengandung resiko yang tinggi, seperti misalnya alat tersebut bisa hilang atau lepas, atau bisa jadi alat tersebut menyebabkan ikan yang kita amati malah jadi rentan tertangkap oleh entah itu jaring, entah itu pemangsa. Nah, itu kita harus hati-hati, harus sangat dipertimbangkan pemilihan dari tag-nya maupun cara yang digunakan untuk menandai ikan. Baiklah, kita telah sampai pada akhir pembahasan mengenai penandaan pada ikan. Kita akan berjumpa lagi di materi-materi yang lain dalam biologi perikanan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.